Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Waalaikumsalam. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam matkul rel kereta api dengan judul Rencana Pembangunan Transportasi Masa Depan dan Moda Kereta Api. Dengan anggota kelompok pertama Azhar Agung Saputra, kedua Novel Zaki Zain, ketiga Akmal Afif Wisnu Murti, keempat Nur Faiz Al Hasani, kelima Jenny Korosi. Latar belakang. Pembangunan transportasi masa depan menjadi salah satu prioritas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan moda kereta api sebagai transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi. Tujuan pembahasan yaitu menjelaskan keunggulan kereta api sebagai mode transportasi massal, membahas kapasitas angkutan besar, efisiensi energi, rendah emisi, dan kendalaan waktu tempuh kereta api dibandingkan model transportasi lain dan mengevaluasi tantangan dan strategi pengembangan transportasi berbasis rel. Membahas tantangan dalam menarik minat masyarakat menggunakan transportasi berbasis rel dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan tarif, dan integrasi dengan model lain. Manfaat yaitu yang pertama menghubungkan antar wilayah, kedua yaitu pengurangan biaya transportasi, dan yang ketiga yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, di sini apa itu kereta api masa depan? Kereta api masa depan merujuk pada konsep dan teknologi yang akan diterapkan dalam sistem transportasi kereta api di masa yang akan datang, yang dirancang untuk lebih efisien, cepat, aman, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan teknologi modern. Kereta api masa depan biasanya mengacu pada pengembangan berbagai aspek sistem kereta api, baik dari segi infrastruktur, mode transportasi, maupun teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi tantangan transportasi di era modern. Next, konsep kereta api masa depan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama high speed rail, dan yang kedua magnetic levitation system, dan yang ketiga kereta api otonom. Next, yang pertama ada magnetic levitation system. Magnetic levitation system atau maglev adalah teknologi yang menggunakan medan elektromagnetik. Oh, yang pertama ada high speed rail. Konsep kereta api masa depan merujuk pada konsep dan teknologi yang akan diterapkan dalam sistem transportasi kereta api di masa yang akan datang, yang dirancang untuk lebih efisien, cepat, aman, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan teknologi modern. Kereta api masa depan biasanya mengacu pada pengembangan berbagai aspek sistem kereta api, baik dari segi infrastruktur, moda transportasi, maupun teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi tantangan transportasi di era modern. Next. Yang kedua ada magnetic levitation system. Magnetic levitation atau maglev adalah teknologi yang menggunakan medan elektromagnetik untuk melayangkan objek tanpa memerlukan bensin, udara, atau suara. Prinsip kerja maglev adalah memanfaatkan gaya magnet untuk melawan gravitasi dan gaya lainnya. Gaya magnet yang dihasilkan oleh kumparan menarik atau mendorong objek sehingga dapat melayang. Magnetic levitation atau maglev adalah teknologi yang menggunakan medan elektromagnetik untuk melayangkan objek tanpa memerlukan bensin, udara, atau suara. Prinsip kerja maglev adalah memanfaatkan gaya magnet untuk melawan gravitasi dan gaya lainnya. Gaya magnet yang dihasilkan oleh kumparan menarik atau mendorong objek sehingga dapat melayang.
Kereta api otonom. Magnetic levitation atau maglev adalah teknologi yang menggunakan medan elektromagnetik untuk melayangkan objek tanpa memerlukan bensin, udara, atau suara. Prinsip kerja maglev adalah memanfaatkan gaya magnet untuk melawan gravitasi dan gaya lainnya. Gaya magnet yang dihasilkan oleh kumparan menarik atau mendorong objek sehingga dapat melayang. Next, Mas. Tes. Rungin suara aku, Kak? Tes. Tuh. Oke. Tantangan dalam penerapannya. Di mana ada tiga tantangan ya. Yang pertama, biaya investasi yang tinggi, biaya investasi, dan hambatan politik dan sosial. Next. Oke, peraturan-peraturan. Di mana terdapat tiga peraturan-peraturan yang mengandung pada tentang perkeretaapian ini, di mana yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Indonesia mengatur tentang keselamatan operasi dan pengelolaan sistem perkeretaapian di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur tentang keselamatan perjalanan kereta api, tanggung jawab penyelenggara jasa perkeretaapian, serta pemeliharaan dan pengawasan operasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. UU Pembangunan Kereta Api Cepat harus mematuhi studi dampak lingkungan atau AMDAL dan pengelolaan dampak dari kebisingan, polusi udara, dan penggunaan lahan. Yang terakhir, Undang-Undang Pembebasan Tanah Indonesia, di mana mengatur prosedur pembahasan tanah untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. UU ini mengatur cara pemerintah dapat membeli atau menyita tanah kepentingan pembangunan, serta memberikan kompensasi yang sesuai bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Kesimpulan, pembangunan kereta masa depan merupakan langkah besar menuju peningkatan sistem transportasi global yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mengurangi kemacetan. Melalui inovasi dan teknologi canggih, seperti kereta cepat dan kereta otonom, masa depan transportasi kereta menawarkan potensi untuk merevolusi mobilitas, baik di dalam kota maupun antar kota. Namun, meskipun potensi yang sangat besar, pembangunan kereta masa depan juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek kereta masa depan meliputi biaya investasi yang sangat tinggi, permasalahan pembebasan lahan, keandalan teknologi, serta dampak sosial dan lingkungan yang dapat timbul dari pembangunan infrastruktur baru. Selain itu, peraturan yang mengatur aspek keselamatan, keamanan siber, dan interoperabilitas antar negara juga harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ngene iki. Lha iki terus piye nyimpane? Oke, aku Dipateni ya. Rekamannya dipateni ya. Piye mati ini? Kan mau tak hentikan. Langsung hentikan berbagi. Nah, Terus lagi cari ana tulisan recording aja tulisan sing mau recordingnya Bu, Menjet. apa? Iki cari recording loh. Bu, Menjetnya aja. Di tak play nah. Oke. Oke, bawa ini. Gak ngerti. Terus tak stop kok. Nah, ono ki langsung nge-save ora ya?
Bilangannya piye? Ya, pateni sih.